Paroki Santa Maria Hatitak Manora Banion no kegiatan tapi berarti mau butile mo rarang panas yang lima mo rarang gawe ito kang ilipu ke tanah lidak pilawe ko walaw lawo raw le kawela tanah uak la maler pukat alang di dalam ni lusi bulan di lebih hang no ko bapak mo panapay gawe gere sada sabi pistasi wayo on ampi no ko satia noboran di wato balikan di parak bapak panapay gawe gere mga gahin na anak rin lubong natin lubong pulo baralim kaba ka na tumata ka na aba pa nukututo mga maring gahin tete kita man lang maring bang kita wana bapa panapay daw gere tuto mga dapat kami di lawatan kita di tasi wayo di bapa selamat bertugas. Semoga lewatan supaya Bapak dan orang ingat dengan berkati Bapak pejabat no rombongan ini ribu ratu kayak no umat Tuhan kasih. Semoga. Bapak pejabat ini di rombongan ini romo no di ribu ratu kayak no naik umat ini di paroki Banon TV paroki Santa Maria kita perlu juga lagi kata. Tidak pernah betul lagi selama kegiatan ini pernah itu lebih orang may dekin air dekin pula air. Ketua Panitia Pelaksana Camping Rohani bersama dengan jajaran panitia dan singkatnya adik-adik sekalian orang muda di Kecamatan Wotan Ulumado yang hadir pada kesempatan ini yang sangat kami banggakan. Beberapa waktu yang lalu kami dihubungi untuk memberikan materi yang topiknya Kofadis Pendidikan Wotan Ulumado. Pilihan topik ini menurut kami masih umum yang memang membutuhkan ruang diskusinya lebih banyak ketimbang pemaparan materi. Apalagi lokasi untuk kita memaparkan materi ini ada di luar ruangan, tentu sajian-sajian materi yang mungkin lebih jelas, ada tampilan foto atau video yang kemudian bisa merangsang adik-adik sekalian untuk lebih bersemangat dalam melihat bersama topik ini. Tentu juga itu kita sedikitnya mengalami hambatan di situ. Sehingga izinkan kami untuk menyampaikan materi ini secara singkat. Saya memang sudah siapkan dan saya sudah print out. Harapannya memang lebih banyak kita berdiskusi. Hemat kami bahwa dengan topik ini Kofadis Pendidikan Wotan Ulumado, itu artinya bahwa kita harus bisa mengetahui terlebih dahulu sejumlah persoalan real yang ada di sini yang mungkin itu lebih banyak teman-teman mengetahui. Itu pandangan kami, sehingga diskusi akan menjadi sangat nyambung manakala kami sebagai narasumber juga diberikan paparan akan kendala-kendala atau persoalan-persoalan yang dialami oleh teman-teman yang ada di wilayah ini. Saya menggelitik teman-teman sekalian di awal percakapan ini. Apakah pendidikan di Wotan Ulumado ini masih terbelakang? Saya ulangi lagi, apakah pendidikan di Wotan Ulumado ini masih terbelakang? Kita akan butuh cerita-cerita atau testimoni-testimoni berkaitan dengan kondisi real yang ada di Wotan Ulumado berkaitan dengan pertanyaan tadi. Apakah pendidikan di Kecamatan Wotan Ulumado masih terbelakang? Bagian pertama, teman-teman, adik-adik sekalian generasi muda yang sangat saya banggakan, mari kita samakan persepsi dulu tentang Kofadis. Kofadis ini sendiri diambil dari bahasa Latin. Dari bahasa Latin. Yang kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, kemana kamu pergi?
Sehingga ditarik ke topik diskusi kita pagi ini, siang ini, kemana pendidikan di Wotan Ulumadok? Kemana akan kita bawa pendidikan di Wotan Ulumadok? Itu kita samakan persepsi dulu dari judul atau topik materi yang diberikan itu. Bagian kedua, jika kemudian topiknya tadi Kofadis, kemana pendidikan kita di Wotan Ulumadok, kita tidak bisa nafikan soal bagaimana pergerakan waktu. Saya coba menggambarkan tentang filosofi perubahan waktu. Memang sangat sederhana kalau disebutkan, tapi mari kita bisa gali bagaimana tentang filosofi perubahan waktu. Yang pertama, hari kemarin. Yang kedua, hari ini. Dan yang ketiga, masa yang akan datang. Ini menjadi pilihan untuk konten materi yang akan kami bagikan, yang menurut kami erat kaitan dengan topik tadi, yaitu Kofadis pendidikan Wotan Ulumadok. Hari kemarin melambangkan masa lalu. Ia mewakili serangkaian pengalaman, tindakan, dan keputusan yang telah kita alami. Filosofi ini mengajarkan pentingnya mempelajari pelajaran dari masa lalu. Baik itu kegembiraan, keberhasilan, kegagalan, atau kesalahan. Melalui refleksi, kita dapat memahami sebab akibat dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi dan mengambil wawasan yang berharga untuk diterapkan pada hari ini dan masa yang akan datang. Adik-adik sekalian, apakah ada yang tahu bahwa di Wotan Ulumadok di Bani One itu dulu berdiri sebuah sekolah yang namanya SMP PGRI Bani One, yang hari ini pertanyaannya, apakah sekolah itu masih ada? Sekolah itu sudah tidak ada. Artinya bahwa ada satu keputusan yang diambil di masa yang lalu untuk kemudian sekolah itu menjadi tidak ada lagi. Dan apakah itu sebuah keputusan yang tepat? Atau sebuah keputusan yang akhirnya kita sesali di kemudian hari dalam hubungan dengan bagaimana kita membuka akses layanan pendidikan? Baru satu, saya ingin di ruang ini teman-teman adik-adik sekalian juga bisa memunculkan sejumlah cerita yang membawa kita pada kenangan masa lalu yang sesungguhnya itu adalah menjadi bagian yang sangat memberikan kita motivasi. Di ruang ini, di bagian hari kemarin, saya juga ingin kita bermemori bagaimana kita terlibat dalam dunia sekolah di masa yang lalu. Bagaimana kita tidak memegang Android seperti hari ini. Kita mengikuti pembelajaran dengan sangat serius, dengan konsentrasi penuh. Kita duduk di kursi dan meja apa adanya. Kita dipukuli guru hampir setiap hari. Tapi kemudian menjadikan kita hari ini, kita akan berdiskusi banyak di situ. Untuk mendapatkan apa? Untuk mendapatkan sari-sari yang mungkin sedikitnya masih kita bisa gunakan hari ini, atau juga sebagai bahan adaptasi kita untuk gambaran pendidikan di masa yang akan datang. Filosofi tentang perubahan waktu yang kedua, yaitu hari ini, melambangkan momen sekarang di mana kita hidup dan bertindak. Filosofi ini menggarisbawahi pentingnya kehadiran, kesadaran, dan pengambilan keputusan yang tepat saat ini. Hari ini adalah titik fokus kita, tempat di mana kita dapat melakukan perubahan nyata dan mengarahkan hidup kita menuju arah yang diinginkan. Melalui kesadaran akan keadaan kita saat ini, kita dapat merencanakan dan bertindak secara bijaksana untuk mencapai tujuan dan aspirasi kita. Bahwa anak muda saat ini di Kabupaten Flores Timur, di hampir semua kecamatan, tidak pernah terlepas dari bagaimana kecanduan akan gadget, akan Android. Sementara di Kecamatan Wotan Ulumadok mengambil satu keputusan yang berbeda,
yaitu bagaimana mengajak, menghimpun orang-orang muda di paroki Bani Ona ini berhimpun di satu dusun kecil, di satu kampung yang jauh dari keramaian, lalu kemudian berefleksi, menggagas sejumlah hal positif. Untuk apa? Untuk menyiapkan diri demi masa depan yang lebih baik. Untuk menghadapi tantangan yang saat ini yang tidak mudah lagi. Masa kini, kita juga akan bercerita dan berefleksi banyak tentang kondisi kita hari ini yang tentu akan menjadi titik start atau acuan untuk melakukan gerakan-gerakan, untuk melakukan percepatan-percepatan, atau mungkin juga untuk melakukan lompatan-lompatan jauh untuk pendidikan ke depan. Yang ketiga, masa yang akan datang. Teman-teman, adik-adik sekalian generasi muda, masa lalu sudah kita ketahui gambarannya. Masa sekarang pun demikian. Kita tahu kondisi sekarang ini. Tetapi tentang masa depan itu masih misteri. Masa depan itu hal yang tersembunyi. Tidak kita lihat hari ini. Apa yang memang mesti harus didorong supaya kita tidak menjadi sulit di masa yang akan datang. Salah satunya adalah bagaimana kita punya kemampuan untuk bisa beradaptasi. Bagaimana kita bisa menghadapi tantangan yang baru, yang mungkin muncul di masa depan, yang tidak kita prediksikan atau kita tidak ketahui saat ini. Masa yang akan datang tentu memberikan peluang baru. Ada potensi pertumbuhan. Dan mungkin ada kejutan-kejutan baru yang tidak pernah kita alami, baik di masa yang lalu maupun masa saat ini. Penting bagi kita untuk mempersiapkan diri secara mental dan emosional. Memiliki ketangguhan untuk menghadapi perubahan yang tidak kita duga. Dan yang pasti, kita harus memperteguh visi kita. Memperjelas misi kita. Dan baiklah, kita memiliki program-program yang strategis untuk kita bisa bertahan hidup di masa yang akan datang dengan tantangan yang tidak kita ketahui itu. Bagian berikut, adik-adik teman-teman sekalian yang mungkin bisa saya gambarkan. Ini sedikitnya nanti masuk dalam ruang formal pendidikan. Untuk pendidikan di Indonesia, dia ada beberapa etape, ada sejarah. Saya bacakan secara singkat karena ini masa lalu yang sedikitnya cukup menjadi informasi. Ada pendidikan pada masa kolonial Belanda. Teman-teman, adik-adik sekalian, bayangkan bahwa pendidikan di masa itu di abad ke-20 hanya dirancang untuk memenuhi kepentingan kolonial. Jadi kita sekolah, tetapi pada akhirnya bukan untuk kepentingan hidup kita, tapi hanya untuk memenuhi kepentingan kolonial. Yang berikut, pendidikan pada masa kemerdekaan awal. Di tahun 1945, ada pemerintahan baru yang berusaha untuk membangun sistem pendidikan nasional yang merdeka. Yang berikut, pendidikan pada masa Orde Lama.